A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin, thumma khalaqnan nutfata 'alaqatan fakhalaqnal 'alaqah فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, ini proses perjalanan manusia ya, dari air sperma menjadi manusia, kemudian sesudah itu akan mati ya. Dari sel sperma berkumpul jadi satu, berkembang biak dalam rahim, kemudian membesar, lalu menjadi khalqan akhar, menjadi makhluk yang lain, yaitu bayi. Lahir itu bayi, jadilah manusia menghuni dunia. Sampai batas waktu nanti pasti bakal pada mati. Selesai sudah itu. Jadi dunia itu segitu doang. Sesudah mati besok di hari kiamat bakal dibangkitkan kembali. Yaqulu Allah Ta'ala mukhbiran an ibtida'i khalqil insani min sulalatin min tin. Allah Ta'ala mengkhabarkan kepada kita tentang awal mula kejadian manusia, yaitu min sulalatin min tin, dari saripati tanah. Wa huwa Adam alaihis salam, yaitu Nabi Adam alaihis salam. Khalaqahullahu min salsalim min hama'im masnun. Allah menciptakan Nabi Adam itu dari tanah kering, tanah lumpur hitam, masnunin yang dibentuk. Wa qala al-A'mash anil Minhal bin Amr an Abi Yahya an Ibni Abbas. Berkata Imam A'mash dari Imam Minhal, dari Imam Amr, dari Abi Yahya, dari sahabat Abdullah ibnu Abbas. Makna min sulalatin min tin, qala min safwatil ma'i. Min sulalatin min tin, dari saripati tanah, itu dikatakan oleh Sayyidina Abdullah ibnu Abbas safwatul ma', air jernih ya, air jernih. Karena memang proses kejadian makhluk itu seluruhnya berawal dari air. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin. Kami jadikan sesuatu hidup itu berawal dari air. Kami jadikan makhluk hidup asalnya dari air. Kalau bapak-bapak hidup dulu baru keluar air. Hah? Benar kan? Ya, kok pada bengong? Ya. Itu kata Sayyidina Abdullah ibn Abbas. Wa qala Mujahid min sulalatin ay min maniyyi Adam. Kata Imam Mujahid, min sulalah, saripati tanah itu artinya adalah sperma Nabi Adam alaihissalam. Jadi mula-mula Allah menciptakan Nabi Adam dari tanah. Kemudian sesudah itu proses selanjutnya adalah dari saripati tanah. Nabi Adam dicipta dari tanah langsung oleh Allah. Tapi anak keturunan Nabi Adam sampai kita-kita ini dicipta oleh Allah dari saripati tanah. Tanah ditumbuhin tanaman, tanamannya berkembang, ada tanaman pete, ada tanaman jengkol, ada kacang-kacangan, ya, ada padi, ya.
itu, ya itu kan dari tanah, disedot oleh tanaman menjadi buah. Ya. Nah, buah ini yang dimakan oleh manusia itu biji-bijian. Jadi kita tiap hari itu makan biji. Ya. Tiap hari makan, lah iya, beras biji, kacang biji, jagung, tempe, kedelai biji. Berarti kita tiap hari makan itu dia. Jadi bukan jorok ini. Ya. Nah, begitu dimakan, diserap oleh badan, maka dipisah-pisahkan oleh Allah. Ada yang kemudian menjadi nutfah, sperma atau air mani. Nah, itu asal mula manusia berikutnya. Air mani itu adalah berawal dari sari pati tanah. Jadi sama-sama dari tanah, cuman kalau Nabi Adam itu langsung dari tanah, dibuat oleh kekuasaan Allah langsung. Kalau kita sari pati tanah, maka disebutnya adalah min mani Adam. Wa qala Ibnu Jarir innama summiya Adam tinan li'annahu makhlukun minhu. Berkata Imam Ibnu Jarir, sesungguhnya dinamai Adam, Adam itu dinamain tin, ya, tanah, karena memang dia makhluk yang dicipta dari tanah. Wa qala Qatadah istalla Adam minat tin wa hadha adhur fil ma'na wa aqrabu ila siyaq. Kata Imam Qatadah, Nabi Adam dibentuk dari tanah, itu zahir dalam makna. Ya. Kemudian sebab inna Adam alaihi salam khuliqa min tilin lazib, dicipta dari tanah yang lengket, apa namanya? Tanah liat atau lempung, ya. Yang bisa dibikin patung, bisa dibikin dibentuk lah, ya. Wa huwa min salsalin al-hama'il masnun, minal hama'il masnun, yaitu tanah kering, tanah liat yang kemudian dicampur dengan air lalu dibejek-bejek, ya, maka bisa dijadikan bentuk sesuatu. Wa dzalika makhluqun minat turab, maka itulah bahwa Nabi Adam diciptakan dari tanah. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat Ar-Rum ayat 20, biasanya dibaca sama qari kalau mau ijab qabul akad nikah. Wa min ayatihi an khalaqakum min turab thumma idza antum basharun tantashirun. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa min ayatihi, dan sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, an khalaqakum min turabin, bahwasanya Allah menciptakan kamu min turabin, dari tanah. Summa, kemudian idza antum, tiba-tiba kamu basyarun, menjadi manusia, tantashiruna, yang berkembang biak. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha khalaqa Adam min qabdatin qabadaha min jami'il ardi. Sesungguhnya Allah menciptakan Nabi Adam dari segenggam dari seluruh jenis tanah di bagian bumi, ya. Jadi dari tanah Jakarta segenggam, ya. Dari tanah Jawa segenggam, dari tanah Sunda segenggam, dari tanah Kalimantan segenggam, dari tanah Sulawesi segenggam, dari tanah Amerika, Eropa segenggam, nah, dijadiin satu, ya, dibasahin, dimplek-mplek, diulet-ulet, ya. Tuh kata Rasulullah begitu. Ya, tapi ya Allah nggak main tanah diulet-ulet kayak kita, enggak. Nah,
Artinya sumber tanahnya itu dari berbagai macam wilayah. Faja'a banu adama ala qadril ardi ja'a minhum. Maka jadilah anak Adam itu ya, ala qadril ardi, sesuai dengan kadar tanah yang dibuat. Ja'a minhum al-ahmar wal abyad wal aswad wa baina dzalik. Maka ada yang kemerah-merahan kulitnya, ada yang putih, ada yang sawo mateng, ada yang hitam, ada yang sawo menteh, ada yang sawo busuk. Nah, itu orang-orang Indonesia itu ya. Ya. Kenapa bentuk kita seperti ini? Karena yang dimakan tadi biji-bijiannya apa? Ya, jengkol, pete, ya, kedelai, ya modelnya kayak begini nih. Nah mungkin saripati tanah dari orang-orang sono ya, yang putih-putih, karena mungkin biji-bijiannya adalah ya, dari yang putih-putih, yang bersih-bersih. Ya Allah. Wa baina dzalik wal khabis wat thayyib, karena itu ada yang bentuknya jelek, ada yang bentuknya cakep. Iya. Ada yang kantong kresek isi kebembem, ya hidungnya pesek, pipinya kembem, itu wong Jawa. Jadi memang sudah dicipta oleh Allah, bentuknya macam-macam ya. Ya Allah. Ini tafsirannya luar biasa ini. Waqad rawah, dan sungguh Allah telah meriwayatkan Imam Abu Dawud dan Imam Tirmidzi, summa ja'alnahu nutfatan, kemudian kami jadikan nutfah ya. Nutfah itu sperma atau air mani. Itu kan dari saripati tanaman ya. Dari saripati makanan ya. Akhirnya ada yang dibentuk oleh Allah menjadi nutfah. Wa bada'a khalqal insani min tinin summa ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Dalam surat As-Sajdah ya, diterangkan ayat ke-7 ayat ke-8, wa bada'a, dan memulailah khalqal insani, proses penciptaan manusia itu min tinin, dari tanah. Summa, kemudian ja'ala, Allah menjadikan naslahu, keturunannya, min sulalatin min ma'im mahin, keturunan berikutnya dibuat dari saripati tanah ya, yang menjadi air, yang air itu mahin ya. Mahin itu apa ya, ya menjijikkan ya. Ya. Atau jangan mentang-mentang kuasa engkau tercipta dari setetes air hina. Ma'im mahin. Itu dalam As-Sajdah ayat ke-7 dan 8. Mula-mula manusia dicipta dari tanah, yaitu Nabi Adam. Tapi berikutnya Allah menciptakan dari saripati tanah. Berproses dulu. Berarti kita manusia jelas, asal mula manusia adalah Nabi Adam. Istrinya namanya Ibu Hawa. Adam mingkem, Hawa mangap ya. Maka bapak di rumah yang sering ngomong Adam apa Hawa? Hawa ya. Karena belakangannya mulutnya mangap, Hawa gitu. Iya. Jadi mah begitu ya. Cocot. Ntar kalau udah ditempelin yang merah-merah plek baru diem. Itu namanya Hawa. Kalau belum mau udah terus gitu. Nah itu dari tanah langsung. Tapi proses selanjutnya dari saripati tanah. Allah tidak menciptakan satu persatu, tapi berproses lewat sebab akibat. Waqala, dan Allah berfirman dalam surat Al-Mursalat ayat 20-21, alam nakhluqkum mim ma'in mahin faja'alnahu fi qararin makin
ila qadarin ma'lum faqaddarna fa ni'mal qadirun. Al-Mursalat 20, 21, 22, 23. Summa khalaqna nutfata 'alaqatan. Alam nakhluqkum, tidakkah kamu tahu bahwa kami menciptakan kalian itu mimma immahin, dari air yang hina. Maka jangan pada belagu, jangan pada sombong ya. Dari air hina, orang dikasih pada nggak mau ya. Ya. Maka itu air kudu ditempatkan pada tempatnya ya. Menempatkan itu air pada tempatnya harus dengan jalan yang halal. Bagaimana cara menyiram air pada tempatnya yang halal? Ke KUA ya, paham? Ijab qabul, akad nikah dulu. Iya. Iya, akad nikah dulu, maka jangan diecret-ecret sembarangan itu. Iya. Ya Allah, bapak-bapak sih ya. Ya, kerannya dibuka sembarang tempat. Ya. Buka itu tadain dulu pakai ember, embernya dihalalin dulu. Itu namanya nikah ya. Jangan sembarang ember juga buat tadahan, kagak boleh. Masya Allah. Bukankah aku ciptakan kalian itu dari air hina, kemudian kami jadikan air hina itu kami tempatkan fi qararim makin, di tempat yang kokoh, yaitu namanya rahim. Namanya rahim. Maka silatur rahim, nyambung peranakan. Ma'iddun atau mu'addun lidzalika muhayyi'an lahu. Tempat itu sudah dibuatkan oleh Allah, dipersiapkan dengan kokoh dan kuat ya. Wadah bayi itu kuat ya. Namanya rahim. Ila qadarin ma'lumin, sampai pada ketentuan yang diketahui, yaitu umumnya adalah berapa bulan? 9 bulan 10 hari. Faqaddarna, lalu kemudian kami menakdirkan ya, menentukan apakah laki-laki atau perempuan, nasibnya bagaimana dan seterusnya. Fa ni'mal qadiruna, maka Allah itu adalah sebaik-baik zat yang memberikan ketentuan. Ay muddatun ma'lumatun wa ajalun muayyanun hatta stahkama wa tanaqqala min halin ila halin wa sifatin ila sifatin, yaitu dibuat jadwal oleh Allah. Muddatun ma'lumatun, jadwal yang sudah diketahui. Nah, maka ada jadwal periksa kehamilan ya, hamil sebulan, hamil 2 bulan, hamil 3 bulan, nutrisinya apa, ibu bayi itu harus bagaimana, hatta ya, sehingga bayi itu menjadi bergerak ya. Wa tanaqqalu min halin ila halin, dan berpindah-pindah dari sebelah kanan ke sebelah kiri. Nah, itu bayi lari-lari main bola di dalam. Wasifatin ila sifatin, dan dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Itulah Allah firmankan, summa khalaqna nutfata 'alaqatan, maka kemudian aku jadikan dari nutfah itu, dari sperma menjadi alaqah, yaitu segumpal darah. Ay summa sayyarna nutfata, yakni kemudian aku rubah nutfah, wa hiya al-ma'ud dafiq. Nutfah itu asalnya dari air yang memancar ya. Alladhi yakhruju min sulbir rajul, ya. Khuliqal insanu mimma'in dafiq yakhruju min bainis sulbi wat tara'ib ya. Manusia dicipta dari air yang memancar. Memancar itu bahasa halus, bahasa kasarnya apa? Oh, tuh nyembur. Bukan muncrat lagi ya. Masya Allah. Yang keluar dari tulang sulbi
laki-laki. Wa huwa dhahruhu, yaitu tulang punggung yang menyambung sampai pangkal paha belakang. Itu tempatnya sperma laki-laki. Wa taraibul mar'ati, dan sperma perempuan yang ditempatkan oleh Allah, ya, wa hiya 'idhamu sadriha, di tulang rusuk, ya, tulang-tulang dari dadanya, ma bainat tarquwati, ya, ma bainat tarquwati ila surrati, yaitu bagian depan sampai kepada tulang yang menyambungkan tulang paha, pantat ke pangkal paha kanan kiri, ya, sampai ke pusar. Fasarat alaqatan hamra'a. Jadi kalau orang laki-laki itu sperma disimpannya di tulang punggung belakang ini, ya, belakang. Makanya kalau kebanyakan pegel sini. Tahu kebanyakan apaan, ya. Ya. Kebanyakan macul. Kebanyakan macul aja pegel udah. Ya. Minum jamu sehat laki-laki. Oh. Ya Allah. Kalau orang perempuan di rongga dada. Ya. Pangkal tulang punggung sampai kepada zakar kemaluan lebih dekat daripada rongga dada sampai kepada farji perempuan. Maka antara laki-laki dengan perempuan, suhu panasnya lebih cepat laki-laki daripada perempuan. Ini udah yang 17 ke atas saja dan ngaji dah. Ya. Yang bocah-bocah nggak ngerti nih, Jak, kamu nggak ngerti, Jak, udah diem aja, Jak. Ya, makanya kata guru saya, orang laki-laki itu seperti besi, orang perempuan seperti batu. Besi kalau kena panas cepet panasnya, ya, tapi cepet ademnya. Sementara batu kalau kena api, ya, lambat panasnya. Tapi kalau sudah panas kagak adem. Itu besi itu orang laki, batu itu orang perempuan. Nah, berkumpulnya, ya, sel sperma dengan sperma wanita, fasarat alaqatan, maka jadilah dia, yaitu gumpalan darah hamra'a, yang merah, ala syaklil alaqah mustatilah, dalam bentuk, ya, dalam bentuk surat-surat merah yang memanjang. Itu perangkatnya. Maka ada yang mengatakan bahwa alaqah itu bukan segumpal darah, tapi benda yang menempel di dinding rahim, yang di situ ada garis-garis merahnya, ya. Kayak bapak kalau nyeplok telur, itu telur kalau udah lama, atau telur ayam kampung mungkin sudah dieremin beberapa hari, itu nanti putih telurnya itu udah ada garis-garis merahnya. Itu berarti itu calon benih bayi, itu anak ayam. Bayangkan, ini kitab dikarang, ya, itu tahun-tahun 600, ya, Masehi, 700 Masehi. Zaman dimana kedokteran belum canggih, tapi ini ulama sudah bisa menjelaskan sebegini canggihnya. Fa khalaqnal 'alaqata mudghatan, maka kemudian kami ciptakan dari alaqah menjadi mudghah, dari darah, ya, garis merah yang memanjang, kemudian menjadi segumpal daging, ya, qit'atun kal bid'ah minal lahm, ya, jadi sepotong seperti daging, tapi la syakla fiha, belum ada bentuknya, wala takhtita, dan tidak pula ada garis-garisnya, ya, gumpalan aja daging itu. Fa khalaqnal mudghata 'idhaman,
Kemudian aku ciptakan dari segumpal daging itu tulang belulang, yakni syakalna hadza tara'sin wa yadaini wa rijlaini wa bi'idhamiha wa isbiha wa uruqiha. Kemudian aku sempurnakan itu, mana bakal kepala, mana pundak, pangkal pundak yang bakal jadi 2 kaki, mana pangkal kaki yang kemudian menyambung ke kaki, sambungan ruas-ruas tulangnya, kemudian otot-otot kecilnya dan otot-otot besarnya, isbah dan uruq itu otot kecil, otot besar. Masya Allah ya. Dikit lagi, ini nggak mungkin selesai dibahas, jadi berepisode nanti. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu, kullu jasad ibni Adam yubla illa ajbud dzambi illa ajbud dzanabi minhu khuliqa minhu wa yurkabu. Rasulullah menyebutkan setiap jasad manusia anak Adam nanti bakal rusak, illa ajbud dzanabi, kecuali tulang ekor. Ya, nanti orang kalau sudah mati dikubur itu rusak semua itu. Ya. Semuanya rusak. Yang utuh itu ajbud dzanab, tulang ekor. Minhu khuliqa wa minhu yurkabu. Minhu dari tulang ekor, khuliqa nanti diciptakan kembali, wa minhu dan dari tulang ekor, yurkabu nanti dia akan disusun kembali menjadi manusia. Fakasawnal 'idhama lahma, kemudian aku membungkusnya tulang belulang itu dengan daging. Ay ja'alna 'ala dzalika, yakni aku jadikan atas hal itu, ma yasturuhu, apa-apa yang menutupinya, wa yashudduhu dan yang menguatkannya, wa yaqwihi dan yang mengkokohkannya. Summa ansha'nahu khalqan akhar, maka kemudian aku jadikan dia makhluk yang lain. Berarti sudah mulai ada bakal bayi, tadinya air nyampur jadi satu jadi darah, darah jadi daging, daging disusun tulang belulang, tulang belulang ditutupi daging dan kulit. Kemudian dari situlah ansha'nahu khalqan akhar, kami ciptakan makhluk yang lain. Maka kata Allah, fatabarakallahu ahsanul khaliqin, maha suci Allah, maha memberikan keberkahan Allah, dan Allah adalah sebaik-baik sang pencipta. Sampai di situ dulu, nanti kita akan lanjutkan. Bu Haji silahkan mau bertanya. Pakai speaker biar kedengaran. Nggak usah. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, sudah. Salat terkait dengan salatnya Rasulullah yang dikerjakan di malam pertama bulan Muharram. Satu riwayat dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah di saat giliran di rumah Siti Aisyah, Rasulullah itu malam-malam keluar. Siti Aisyah mendusin, Rasulullah nggak ada. Kemudian kata Siti Aisyah, kemana ini? Kan malam ini kan di giliran saya, kok ngilang nih orang gitu. Nah ternyata dilihat Rasulullah sedang wudhu bersiwak rapi, kemudian Rasulullah keluar. Dilihat oleh Siti Aisyah, ngangkat tangan, kedengeran doanya.
Apa Bu kemarin doanya? Subhanal Malikil Kudus 3 kali. Sesudah itu Rasulullah ke masjid. Ya, salat 2 rakaat. Dilihat oleh Siti Aisyah, salat rakaat pertama baca Fatihah 1 kali, kemudian baca kulhu 10 kali. Rakaat kedua baca Fatihah 1 kali, kemudian baca kulhu 10 kali. Sesudah itu Rasulullah berdoa. Doanya, ya Allah, berikan karunia kepadaku agar aku bisa menolong umatku besok di hari kiamat. Itu. Nah, singkatnya ini ya. Lalu malaikat Jibril datang beserta rombongannya. Kemudian ada cahaya yang turun, dilihat oleh Siti Aisyah. Ternyata malaikat Jibril itu menyampaikan berita, ya Rasulullah, engkau mendapatkan salam dari Allah bahwasanya engkau bisa memberikan pertolongan, yaitu syafaat kepada umat hanya 1/3. Sudah tuh malaikat sama rombongan balik lagi. Rasulullah nggak mau kalau bisa nolongin umatnya cuma 1/3. Beliau keluar lagi, ngangkat tangan lagi, membaca lagi Subhanal Malikil Kudus 3 kali. Balik ke masjid, sholat lagi 2 rakaat, sama seperti sholat yang pertama. Siti Aisyah lihat cahaya turun itu lebih terang dari cahaya yang pertama. Akhirnya sesudah itu Rasulullah doanya sama seperti tadi, ya Allah, berikan aku untuk bisa memberikan syafaat kepada seluruh umatku. Malaikat Jibril datang, wahai Rasulullah, Allah memberikan salam kepadamu, kamu hanya bisa memberi syafaat cuman 2/3. Mula-mula 1/3, yang kedua 2/3. Maka aku berjihad, bersungguh-sungguh, ya. Karena kan Rasulullah kan ngomong sama Siti Aisyah, aku bersungguh-sungguh, aku laksanakan yang 3 kali. Yang 3 kali aku keluar lagi, angkat tangan lagi, baca lagi Subhanal Malikil Kudus 3 kali, lalu kemudian aku sholat lagi, sama kayak sholat yang pertama dan kedua. Kemudian malaikat Jibril dan rombongan datang menyampaikan salam dari Allah bahwasanya engkau diberikan kewenangan untuk memberikan syafaat kepada seluruh umatmu. Masya Allah, itu perjuangan Rasulullah. Nah, Siti Aisyah nanya, ya Rasulullah, itu umat yang sekarang doang apa umat yang besok-besok? Yang besok-besok orang Manggisan bagaimana tuh? Orang Kincir bagaimana tuh? Dapat gak syafaat? Gitu. Rasulullah jawabnya, tidak seorang pun, baik orang laki-laki ataupun perempuan, dia melaksanakan sholat seperti sholatku ini, maka dia akan bisa memberikan syafaat kepada keluarganya yang mestinya masuk ke dalam neraka. Dia bisa nolongin kalau dia mau sholat seperti sholatku. Nah, itu saya dapati dalam kitab namanya Sulwatul Arifin. Sulwatul Arifin itu maknanya hiburan bagi orang-orang arif, yang ditulis oleh Al-Imam Al-Ghazali. Maka mestinya malam pertama bulan Muharram kita sholat sunnah 2 rakaat kali 3. Ya, pertama kulhu 10 kali, kedua kulhu 10 kali. Berarti 6 rakaat ya, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Tapi kita kan udah kelewat nih. Ibu-ibu kemarin dapat ilmunya hari Kamis, ya. Kata saya, boleh ntar malamnya malam Jumat, ya, laksanakan. Karena apa? Mengikuti apa yang dilaksanakan oleh Rasulullah. Lalu sholatnya sholat apa? Sholatnya ya sholat Muharram, ya. Karena Rasul melaksanakannya di bulan Muharram. Ya, paling tidak dalam 1 bulan Muharram ini 1 kali kita melaksanakan sholat sunnah seperti itu. Niatnya bagaimana? Ya niatnya sholat mutlak aja. Usolli sunnatan rakaataini mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala Allahu Akbar. Nah, baik. Nggak usah pakai mutlakon.
usalli sunnatan raka'ataini mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala Allahu akbar. Nah, kalau ingin persis seperti Rasulullah, maka sebelum sholat buka pintu dulu, hadap ke langit, doa subhanal malikil kudus. Kalau takut orang curiga, dari jendela aja ngelongok subhanal malikil kudus, misalnya begitu. Nah, rapi masuk sholat, rapi sholat doanya begitu, ya Allah berikanlah kekuatan kepadaku untuk bisa memberikan pertolongan kepada sanak saudaraku sehingga selamat dari siksa api neraka. Balik lagi, baca lagi subhanal malik subhanal malikil kudus, sholat lagi sampai tiga kali. Jadi seperti itu. Nah, kapan waktunya? Waktunya itu sore, ya, bukan lewat tengah malam, karena Siti Aisyah mendusin, berarti waktunya masih sore, ya, di bawah jam 12 lah, ya, katakan habis sholat isya, nanti kita ba'da isya sebelum witir kita kerjakan itu. Jadi minimal, ya, karena kita sudah lewat dari malam pertama, ya, minimal kita kerjakan, ya, mungkin ntar malam atau besok malam dan seterusnya. Lalu apakah setiap tahun? Kalau memang pekerjaannya ringan seperti ini, kerjakan saja. Kalau Muharram tahun ini kita nggak ketemu di malam pertama, kita berazam tahun depan, insya Allah di malam pertama bulan Muharram saya akan laksanakan sholat sunnah sebagaimana sholatnya Rasulullah. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah jadikan ilmu yang bermanfaat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.